ruang teori Pak. CI-nya harus sesuai dengan Yamaha Pak, ya dari setnya gitu Pak ya, gitu. Jadi kalau yang belum ini berarti belum sesuai dengan standar Yamaha, baru bekerja sama atau menjadi binaan Yamaha. Ya, jadi secara bengkel praktek, bengkel teori ini sudah kita standarkan Pak untuk SMK secara nasional Pak. Ya, jadi bukan hanya di UTS 2 misalnya, tapi secara nasional seperti ini. Kemudian ini adalah kerjasama SMK Pak. Persyaratannya yang pertama adalah memiliki struktur organisasi, ada jurusan TBSM-nya Pak, ini wajib sekali. SMK tidak bekerja dengan kompetitor Pak, mohon maaf kalau dengan kompetitor berarti ya selingkuh Pak, kami nggak mau dimadu gitu Pak. Ya, karena kita dari kitanya fokus, jangan sampai SMK-nya nggak fokus gitu. Akhirnya tidak kerja sama, ya. Bahasa kerjasamanya nanti nggak muncul di situ. Kemudian SMK bekerja sama dan MOU dengan dealer Pak. Ya makanya SMK itu tidak ada yang kerjasama dengan DDS Pak. Tapi MOU-nya dengan dealer yang sekarang hadir. Terima kasih Pak dari Utama ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Itu MOU dengan dealer Pak. Cuma dinaungi oleh kita. Ya, jadi MOU dengan dealer baru registrasi di kita. Ya. Kemudian yang berikutnya SMK memiliki guru tetap Pak, minimal 3 orang untuk TGSM-nya. Ya supaya kalau satu sakit bisa backup, jangan satu sakit siswanya nggak ada yang ngajar gitu kan. Ya kemudian SMK sih Pak. Kemudian bagaimana menyambut jadi konsumen Pak. Ya karena yang diperlukan kita adalah bukan hanya technical skill-nya, tapi bagaimana dengan communication-nya. Ya bagaimana menyambut si konsumen, bagaimana menyambut konsumen gitu. Ya itu Pak, mungkin gambarannya seperti itu. Kemudian PKL, ya praktek kerja lapangan untuk siswa, ya seperti ini, ya. Jadi schedule-nya juga sama, sudah saya susun, ya, sehingga di 21 hari ini siswa sudah bisa perawatan berkala dan bisa membantu pada saat PKL Pak. Ya, oh ini masih ada, oh ini masih aktif gitu Pak. Itu Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan gambaran mengenai menuju sosialisasi kurikulum PK Pak. Nanti untuk detailnya mungkin acaranya khusus tersendiri Pak untuk menyentronkan, nanti Bapak Kepala tinggal mengetahui begitu Pak. Ya, gambarannya seperti tadi untuk sinkronisasi kurikulumnya Pak. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dari pimpinan Direct Distribution System 2 Bandung. Selanjutnya sambutan dari pimpinan PT Efek Welding Performance Indonesia pada yang terhormat Pak Dedi Yulianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Antas Dedi, yang terhormat Pak Dodi, yang jadi Kines, Bapak Ibu semua yang saya hormati yang di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Dedi Yulianto. Saya mewakili PT Etex Welding Performance Indonesia. Kebetulan saya profesi saya di bagian ngurusin karyawan itu ya, bagian tenaga kerjaan dan umum. Di samping saya ini rekan saya dari industri yang untuk mengikuti workshop implementasi program Link and Support Match ya dengan SMK PGS SMK Negeri 1 Renang. Acara ini memang menurut saya sangat penting sekali karena memang menurut kami dari sisi industri ya, kami bukan pelaku industri kami bergerak di bidang papan bahan bangunan sudah 49 tahun. Industri kami dari Indonesia, kebetulan motornya dari Eropa, dari Belgia. Kebetulan kami salah satu pemimpin pasar untuk sektor bahan bangunan di Indonesia. Menyikapi memang kondisi saat ini ya, saat ini kita sering dengar dengan istilah 4.0 ya, 4.0 dan seterusnya. Itu memang merupakan sebuah tantangan tersendiri buat adik-adik kita calon tenaga kerja di Indonesia, terkhusus lagi di Kerawang.
Karawang saat ini menjadi primadona ya, primadona bagi pencari kerja khususnya, pencari kerja dari daerah lain. Jadi energi terbesar teman-teman manajer di produksi, di maintenance dan bagian-bagian lain itu ternyata energi terbesarnya itu 50-80% itu terkurang untuk ngurusin orang, ngurusin manusia. Ke depan harus mulai terus dikembangkan. Di samping memang karakter tadi. Dari sisi industri yang dibutuhkan itu hanya disiplin, ya, lalu attitude dan skill kita bisa ajarin lah. Dari sini bisa ngajarin, dari pabrik kita bisa ngajarin, tapi itu adalah kebiasaan yang harus memang dibentuk dari awal. Mumpung masih banyak waktu, mulai dari kelas 1 mungkin bisa dibantu didorong untuk pembentukan karakter yang baik, kedisiplinan yang baik. Dan saya yakin sama di Yamaha, di kami itu disiplin yang pertama. Di kami, kerja kami rata-rata lulusan SMK dan SMA. Cukup sulit mereka mengikuti awalnya, tapi lama-lama bisa. Karena memang banyak otomasi. Mungkin demikian dari kami. Pak Adam yang mau namanya cukup sukses buat workshop implementasi ini. Kami siap support dari sektor industri dan semoga kedepannya adik kita ini bisa terserap di dunia kerja seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk memimpin kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak para tamu undangan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan rekan guru. Mohon izin sebentar. Di dalam rangkaian acara memang sebenarnya hari ini atau saat ini saya akan memaparkan pemaparan SMK Pusat Unggulan yang kami dapatkan. Namun ada perubahan. Jadi karena hari ini kita mengundang 2 perusahaan ya, untuk TDS Bandung dengan TDSM, kemudian dari PT EPPI dengan TI atau TS dengan Technical Development. Jadi hari ini, saat ini, sekarang setelah kita 5 menit lah, kita break dulu 5 menit atau 10 menit. Kami mohon 2 kelompok. Nanti dari teman-teman TKSM, dari Wakaseknya nanti ada Bu Devi, kemudian Pak Haji Diana, kemudian saya dengan Pak Sekolah juga. Nanti kita akan langsung ke TBSM, Bengkel Produktif, ya, ke Bengkel Produktif TBSM. Kemudian dari undangan dari PT EBPI, Pak Nur dengan Pak tadi nanti dipimpin teman-teman Kapok dari TI, para guru produktifnya, nanti didampingi oleh Pak Irwan, kemudian Ibu Rini dan teman-teman yang lainnya untuk di TI. Nah, nanti kita akan bimbang, kita akan memperlihatkan para tamu yang akan kita. Jadi intinya hasil dari program ini dan Supermatch ini dalam rangka menciptakan atau mewujudkan SMK Pusat Unggulan, Pak. Ya, jadi kita memang tahun ini dapat bantuan SMK Pusat Unggulan. Salah satunya adalah kita harus mengadakan penguatan kerjasama dengan Sudiga, Pak. Ya, dibentuk dalam sebuah barangkali perjanjian kerjasama masalah PKL, guru tamu, guru magang atau magang guru, termasuk sinkronisasi kurikulum. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa menghemat waktu. Nanti kita sepakati sampai pukul 12 istirahat. Nah, baru nanti lebih detailnya diskusi dengan masing-masing. Diskusi dengan masing-masing kaitannya dengan apa yang kami sampaikan kemarin, Bapak Ibu. Bentuk MOU, kemudian sinkronisasi kurikulum, program PKL, magang siswa, kemudian mengundang guru tamu atau kita juga mengirim guru magang.
atau mengganggu. Baik, kita 5 menit ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami bagi-bagi tadi kita kejurusan kebetulan TPSN di sebelah gedung ini Pak untuk TE di ujung dan alhamdulillah dapat bantuan juga sekarang bangunan baru tapi baru rangka Pak, baru fondasi untuk TE, jadi mudah-mudahan bisa diringan. Silahkan dinikmati dulu, mohon maaf Pak ya, dinikmati dulu, kita break 5 menit setelah ini. Ini dari Panora ya. Siswanya. Saya idealnya sih satu guru itu maksimal di 20. Teaching ya. Teori praktek, Ya, teori praktek. teori praktek dengan satu satu guru 20. Tapi kalau saya itu 1:15 Pak. Kalau praktek, kalau satu motor lebih dari sekian nggak kebagian megang tuh, yang lainnya kemana gitu kan, nonton akhirnya nggak bisa gitu. Karena kalau cuma melihat aja gitu ya tidak ada bedanya dengan online ya, kayak gampang gitu, tapi kalau nggak megang itu nggak bisa gitu kan. Jadi 1:4 ya, kalau yang sudah besar itu 1:2 kayak Mahambang seperti itu, udah 1:2 menuju 1:1 Banyak ya, banget. karena backlinknya saja sudah 24 Pak, yang kayak di bengkel itu panjang Pak, mungkin dari ujung sini ke ujung sini. Ini maka ditambahin. Sebenarnya nggak harus, cuma kan sesuai dengan kebutuhan SMP-nya bagaimana maunya gitu kan. Kalau di saya paling tidak ada standarnya lah gitu, yang minimal 4 backlink gitu. Cuma di situ kan kalau benar-benar pengen kualitas ya kurikulumnya harus bisa ngebagi nih schedule-nya. Mau nggak gurunya ngajar 2 kali gitu kan? Kalau sedikit, tapi kalau banyak kan cuma 1 kali. Nah itu kaitannya dengan sistem blok itu Pak. Iya, nanti sistem blok itu tadi. Kedua. Ada juga sekolah yang contoh di Al-Falah Tasik Pak. Ruangannya ya terbatas, misalkan ada berapa gitu kan, yang daftar misalkan kondisi siswanya ini misalkan ada 200 misalkan yang TBSM-nya ya, itu kan ketika PPDB nggak mungkin ditolak Pak. Kemarin saja PPDB-nya ada 400 lebih Pak, nggak mungkin ditolak ya. Tapi setelah diterima bagaimana caranya supaya kesannya itu tidak diterlantarkan, tapi jangan sampai belajar di seleseran gitu kan, akhirnya diblok Pak. Yang sekian itu belajar di sekolah, yang sekian di PKL-in Pak, 6 bulan Pak. Ya jadi rolling gitu Pak, yang itu udah 6 bulan jadi masuk nih. Cuma masalahnya gurunya mau nggak ngajarnya gitu Pak. Karena ditinggalin ke sana kan kayak yang Pak MKDU-nya kalau kuliah malah kayak agama, bahasa Inggris kan gitu, nggak bisa kan gitu. Nah akhirnya itu balik baru belajar itu, makanya kurikulumnya bisa nggak ngaturnya gitu. Kembali lagi ke sistem manajemen di sekolah. Kalau siswanya mau benar-benar ya
memiliki dan memahami dan menguasai bidangnya gitu. Kalau cuma sekolah aja ya ini, cuma orientasinya balik lagi. Kalau di Karawang kan jarang yang untuk wirausaha, kebanyakan yang bekerja ke tetangga, ke pabrik, macam-macam. Cuma kalau di pendidikan di sekolah SMK ya kayaknya itu itu lebih tinggi dari bekerja ya. Iya, gitu. Jadi 6 bulan kalau ini servis biasa ya. Iya, Bisa lebih bisa. Karena dia sudah sering Pak, di hatinya itu memiliki Pak. Saya udah sekolah itu ya harus seperti ini gitu. Nggak kebawakan lah kan. Sekarang kan orang militer DSM kebawakan kan? Gitu Pak. Bingung. Kadang udah daftar TBSM di sininya udah penuh, udah nggak usah di sini, udah penuh, ketik aja gitu kan, biasanya gitu Pak. Nah itu, jadi orang anak sekolah itu hanya ke bawah tuh, sehingga ya pantas outputnya juga nggak jelas. Begitu kelas 3 aja, kelas 12 saya mau kemana bingung Pak. Makanya saya setuju dengan PK. PK itu kan di apa namanya yang akhirnya awalnya itu kan PKL contoh di kelas 11 ya, sekarang di kelas 12. Jadi akselerasi pembelajaran itu di semester kelas 11 ya. Kelas 12 semester 1-nya itu sudah beres rampung semua Pak. Sudah rampung semua. Bahkan kalau target saya kelas 11 itu sudah rampung semua. Kelas 3 itu nggak mikirin UN bagaimana, udah pasti lulus kok. Sekarang saya belum dengar anak SMK ngelulus deh. Lulus semua Pak ya. Kalau nggak lulus ya jelek gitu ya, dengan catatan lah ya, punya skill dengan yang tidak punya skill ya. Nah itu Pak, pengennya akselerasi seperti itu. Jadi di kelas 12 itu saya pengennya fokus saya mau bekerja di mana gitu. Jadi sistem BK BP-nya itu sudah ini sudah gitu ya. Sudah ini cita-citanya kemana, ini cita-cita kemana. Karirnya sudah di karena yang saya pun kan suka rekrut yang untuk teknisi karyawan gitu kan ya. Nah itu secara skill terus teori itu oke Pak, tetapi ketika interview nggak pada lulus Pak. Karena dari begitu masuk saja dia pelongo gitu ya, kan, apa sikapnya bagaimana, groginya belum diomongin gitu ngomongnya gimana gitu itu ya. Tapi grogi itu memang trouble pertama yang alumni penyakitnya itu terus ya. Ya memang itu harus kalau kita problemnya sudah tahu, saya pengennya sih di kelas 12 itu sudah fokus belajar bagaimana psikotes itu sudah confidence ya Pak ya. Terus ada interviewnya ya. Orang yang pintar matematika banyak Pak. 9 tambah 8 17 7 tambah 9 16 sudah tahu Pak. Tapi ketika menghadapi soal psikotes yang kreplin gitu itu mandek Pak. Karena apa? Karena nggak dibiasain. Nah di situ guru matematika dimaksimalkan Pak kalau saya. Di kelas 3 itu udah setiap pagi itu dikasih makanan itu. Ya kayak 9 tambah 8 7 7 tambah 5 misalkan 3 8 tambah 4 2 2 tambah 3 5 7 tambah 9 6 gitu kan. Kalau nggak latihan ditulis 16, udah gitu kakinya juga masih gini-gini. Bingung gitu Pak. Atau lihat atap ya Pak. Iya bener, atap. Oh, udah pindah sana. Ya udah nggak lolos Pak. Nah itu, ya itu kan bukan hanya untuk di Yamaha. Ya di pabrik mana, lewatnya itu dulu Pak. Gitu. Masalah skill itu juga dilatih lagi. Intinya bagaimana di sini ada pintu, di sini ada kerjaan, membuka pintunya itu gimana gitu. Tingkatnya dulu. Iya, itu di kelas 12 difokusin gitu sehingga jadilah PK, pusat keunggulan, unggul semuanya, unggul sarananya, unggul gurunya, unggul outputnya gitu Pak. Beban berat memang ya Pak. Seperti itu. Aktivitasnya juga luar biasa Pak. Padat sekali. Saya perhatikan sharing-sharing seperti ini, workshop seperti itu. Makanya saya tahu arahnya ke sini, arahnya ke sini Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depan dari pihak Yamaha sendiri artinya lebih support ya terhadap Insya Allah support kita yang penting SMK-nya aktif komunikasi ya kita support Pak. Tapi kalau SMK-nya diem aja ya saya anggapnya aman-aman aja gitu. Ya gitu. SMK kita banyak Pak, awalnya ada 140 Pak. Sekalian update skillnya Pak. Jadi bukan hanya
Itu tapi kita polanya itu adalah soft skillnya bagaimana, hard skillnya bagaimana, kritikalnya bagaimana. Jadi kita nyampein materi harus kritis nih, tujuannya apa, supaya siswanya itu kritis. Oh, saya belajar ini ternyata untuk ini, oh harus begini gitu, kedepannya bagaimana nih gitu. Itu sering Pak, cuma kita memang per blok pakai Cirebon ya. Sebenarnya kalau begini kan memang harusnya praktek. Kalau bisa bukan nggak bisa saja secara teori, gampang lupa. Kalau praktek kan istilahnya karena megang pasti lama-lama paham. Ada memori inilah. Memori motorik. Karena teorinya lupa, tapi ini biasanya kayak gini. Karena ini nanti akan kepake, ini nih yang akan kepake seterusnya. Agak jangkanya agak lama. Walaupun sekarang memang ada beberapa yang pneumatik kan sekarang ada pakai motor ya. Cuman kalau tetap sampai saat ini masih lebih fokus ke pneumatik. Nah yang begitu-begitunya Pak, kita cari nih. Jadi jangan Yang jarang itu di trainer pneumatik kan vakum gitu. Vakum kalau di kita pakai vakum. Nah, untuk yang itu pada Terus gripper gitu. ya kayak gripper itu pakai vakum. Pakai Venturi, modelnya kan Venturi. Jadi kalau dikaitkan dengan 4 tol ya, nanti yang sifatnya mekanis itu akan lama-lama makin berkurang. Iya. Jadi bukan nakutin, tapi kayak teknik sepeda motor itu. Kalau motor sekarang kendaraan pakai motor listrik, Dia larinya ke elektronik. Dari di Cina semua motor udah listrik ya. Di Cina itu hampir nggak ada motor yang konvensional yang pakai gear gitu, pakai BBM itu. Cik pada inverter. Itu yang bergerak operatornya gitu ya. Justru itu makanya si orang itu harus jangan terfokus dia belajar di mekanis, tapi harusnya lebih mendalami elektroniknya, karena kan tantangan terbesarnya ke depan kan seperti itu gitu. Kita harus membaca situasi zaman kan ya. Kalau apa namanya, mungkin ke depan itu bengkel reparasi motor itu ya nggak ada, adanya bengkel dinamo. Iya, bisa jadi karena memang yang udah berubah sekarang ya. Ini udah mulai yang kita mengambil di Cina. Cina itu motor konvensional udah nggak ada. Di sana motor listrik semua. Kalau motor listrik butuhnya apa? Dinamo kan? Sekarang juga di Indonesia kan mobil listrik mulai masuk juga. Pelan-pelan masuk juga. Kan pabrik baterai udah mau Iya, baterai. Jadi dulu saya tahun 98 punya handphone pertama itu kan Siemens Motorola gitu ya, yang dibanding gede gaban, kartunya masukin ke dalam itu kan ya. Sekarang kan nggak ada kan? Nggak ada. Poliponik, terus apa namanya hitam putih gitu kan? Paling bisa SMS-an doang. Sekarang kebayang nggak dulu kita mikir bahwa itu akhirnya kita bisa sampai video call? Iya. Ternyata apa namanya teknologi cepat banget gitu kan. Nah, kalau menyikapi kondisi zaman, ya sebenarnya kalau orang yang memahami, kalau lebih baik belajar di lebih fokus di digital ya dan elektronik. Zamannya udah sana masalahnya. Zamannya IoT ya. Iya. IoT. Nah sekarang juga teknik elektronika kan, itu mereka juga ada siswa jangan terpaku ke benar-benar full elektronik, jadi sistem kendali. Tapi mereka jalan ya. Logikanya selain logikanya jalan, mereka juga sebenarnya harus sedikit-sedikit tahu paham antar dan istilah-istilah di komputer. Karena dengan berhubungan dengan IoT dan Industri 4.0 ini pasti mereka nggak akan lepas sama yang namanya dunia komputer dan jaringan. Jadi makanya saran saya sih siswa-siswa yang di elektronik itu dia
kalau memang di sekolah nggak ada kurikulum itu, suruh kursus komputer, karena itu akan seiring sejalan gitu. Kita kan mikirnya jangan lulusan kerja di pabrik, jangan mikir seperti itu aja ya, maksudnya harus bagaimana supaya jadi orang. Jadi orang kan dia harus punya nilai tambah dirinya sendiri. Jadi kuasai hal-hal yang tidak dikuasai orang lain gitu. Kalau jadi buruh pabrik 2 tahun kontrak habis, bingung gitu kan. Tapi kalau dia punya nilai tambah, ya kan dia mungkin bisa nanti bisa luas, bisa luas lingkupnya dia itu nyari. Dan ya orang yang ahli di bidang ini nih, otomasi dan sebagainya, itu tarifnya mahal gitu ya. Di dunia kerja tarifnya mahal. Yang dibutuhkan, kalau yang dibutuhkan pasti mahal. Dibutuhkan karena orangnya jarang. Nah, orangnya masih yang punya skill itu masih terbatas gitu. Masih terbatas. Makanya ini juga momentum awal kan. Jadi supaya mempersiapkan generasi siswa-siswa itu sudah, ayo. Ini loh pasar dunia kerja nanti ini arahnya ke sini gitu. Ya dengan tidak mengecilkan teknik yang lain ya. Kayak itu tetap masih hidup sampai beberapa puluh tahun ke depan lah. Tapi ini akan semakin lebih maju, semakin advance gitu. Ya pokoknya kalau nanti mobil listrik udah keluar, motor listrik udah keluar, kira-kira komponennya berapa banyak sih? Nggak akan banyak, cuma dinamo doang ngomong ban, gitu kan? Dinamo itu siapa yang lebih menguasai? Tentunya orang-orang yang belajar di bidang elektronika dan listrik. Ya sistemnya kan kalau yang mau bahas mobil atau motor elektronika ya sistemnya sebenarnya kan ada baterai, ada inverter, ada motor. Iya. Motornya biasanya 3 fase, sistem 3 fase. Kalau di industri sendiri ya kayak gini biasanya buat otomasi, jadi kayak sebenarnya teman-teman saya kan di tetangga rumah kan mereka rata-rata teknik otomotif dan kerjanya di otomotif, orang produksi di industri mobil kebetulan. Mereka juga bilang, ini sekarang banyak robot-robot baru di kita, kata mereka. Di industri mereka tuh banyak robot-robot baru. Jadi robot buat bantuin buat bantuin ngolah atau buat percetakan itu robot baru. Dan biasanya kalau robot itu error, ya mereka manggil kan orang maintenance yang biasanya orang itu kan. Kemarin orang maintenance yang bisa otomasi ya, karena itu kan mesin sudah secara otomatis dan mesin itu rata-rata mereka itu langsung dari Jepang. Karena langsung dari perusahaan mereka, bisa dari Jepang, bisa dari Cina atau dari itu, mereka turunkan langsung mesinnya di sini. Nah sekarang tinggal SDM kita, jadi yang lulusan terutama dari lulusan SMK atau SDM di sisinya sendiri itu mampu nggak buat ikutin mengoperasikan atau memaintenance mesin yang ada yang baru tersebut ya.